فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدره عليه رزقي فيقول ربي أهانن أما بعد. Yang sama kita muliakan Bapak Usman Sumantri, Bapak Haji Agus Salim, Bapak Ustadz Lamdani dan segenap yang hadir. Mohon maaf saya tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, fa insyaallah seluruhnya mendapatkan tambahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat yang lengkap, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan, tapi kalau kalian ingkar akan diberikan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat atau yang lazim kita kenal sebagai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti lazim kita laksanakan, kita awali dengan umur kita dan doa pembuka majlis agar majlis ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajmain. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب اللهم نفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah kabulkan. Pagi hari ini pertemuan perdana pasca Idul Fitri. Masih lebaran kita ya? Kapanpun saya mohon maaf lahir batin. Kenapa? Karena ada kaidahnya gini. Man katsura kalamuhu kasura sayi'atuh. Orang yang banyak ngomong biasanya banyak salahnya. Jadi saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan saya selama saya
ikut berpartisipasi dalam kegiatan taklim wa taklum di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak berkenan memaafkan saya. Ya, kalau bapak-bapak nggak ada salahnya sama saya. Ya kan? Ya. Pagi hari ini saya sampaikan materi tentang zuhud, wara, dan hubbud dunia. Di era sekarang ini, di mana kebaikan itu diukur dengan duit, ya. Ini materinya berat banget, Pak. Berat. Nggak tahu saya bisa ngejalanin apa, tapi apapun saya sampaikan. Nanti setelah disampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau belum hari ini, besok. Kalau besok lusa. Hari ini kan standarnya duit, Pak. Apapun itu yang baik adalah duit. Ya. Orang dikatakan baik kalau banyak duitnya. Makanya kalau orang yang baik juga, orang yang suka ngasih duit. Betul ya? Apapun judulnya, coba deh. Mau nyalon gubernur, wali kota, caleg. Kalau ada wali kota calon ke sini 2 orang, yang satu ngasih duit, yang satu nggak ngasih duit, yang pilih mana? Ngasih duit ya? Iya. Jadi standarnya seperti itu, Pak. Di mana standar itu telah menjadi sesuatu yang sangat pragmatis. Pokoknya sekarang duit deh, apapun judulnya. Perkara duitnya dari mana, itu lain soal. Hari ini kita bahas ini, paling tidak untuk mengendalikan diri kita. Jadi zuhud itu artinya apa? Zuhud itu dari kata zahada. Yazhadu zuhdan ay tarku syai' la yu'nih. Jadi zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu namanya zuhud secara lugawi. Sedangkan secara syar'i, syar'i itu apa? Kita kan sering ngomong, nggak syar'i gitu ya. Sekarang udah ngetren bahasa ini, nggak syar'i. Nggak syar'i itu artinya nggak sesuai dengan agama. Jadi pengertian zuhud secara syar'i, secara istilah agama adalah az-zahdu fid dunya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di akhirat nanti. Ya. Apapun yang tidak berguna di akhirat ditinggalkan. Itu namanya zuhud secara agama. Zuhud ini orangnya disebut sebagai zahid. Sikapnya zuhud, orangnya zahid. Zahid itu tidak mengharamkan yang halal, tetapi hati-hati dengan yang halal. Yang halal saja hati-hati. Ya kan? Apalagi sekarang itu kan segala sesuatunya apa? Serba diukur dengan materi. Makanya banyak orang kemudian meninggalkan standar kebenarannya, orang kemudian menanggalkan idealismenya untuk apa? Untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi hari ini materi ini berat benar, tapi karena ada di kitab ini, ya saya bacain. Nanti kalau sudah dibacain, mudah-mudahan Pak, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya apa? Indikasi orang zahid itu apa? Yang pertama, dia tidak meninggalkan dunia, tapi tidak ngoyo tentang dunia. Beda ya. Dunia disari, Pak. Tapi tidak ngoyo. Kenapa? Karena bagaimanapun kita hidup perlu dunia. Sholat juga perlu dunia. Sholat itu harus menutup aurat gitu ya. Kalau menutup aurat pakai apa? Pakai sarung, pakai baju. Ya kan? Kalau pakai sarung, pakai baju, sarung beli apa? Gimana? Belinya pakai apa? Duit lagi. Duit. Jadi orang zuhud itu Pak, tidak meninggalkan dunia, tapi hati-hati tentang dunia. Zuhud yang paling rendah, itu meninggalkannya haram. Jadi kalau kita sudah meninggalkannya haram,
maka berarti secara umum dalam kapasitas orang umum itu, orang awam, kita telah zuhud. Karena ada orang yang nggak peduli mau halal haram. Kalau bahasa Jawa apa namanya? Wal-wal kedual. Mau aspal kayak mau bantal yang bisa diuntal ya diuntal. Tapi kalau orang yang zuhud selektif, Pak. Oh ini boleh, itu tidak boleh. Ini ambil, itu jangan diambil. Namanya zuhud. Standar zuhud kata Nabi gini, orang zuhud seperti apa? Orang zuhud itu dalam hal makanan seperti tawon, Pak. Tawon itu lebah ya, lebah. Lebah itu pertama makanannya selalu sari putih bunga. Artinya apa? Dia tidak mau ngambil sembarangan. Sesulit apapun, kemarau nih. Kemarau, bunga-bunga pada berguguran. Pokoknya tumbuhan pada berguguran, nggak ada dia. Kemudian saya minum aku aja. Enggak. Tetap sari putih bunga. Orang zuhud, Pak, sesusah apapun, tetap cari yang halal. Tetap cari yang halal. Kenapa? Rizki yang halal itu menenteramkan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini, rizki yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Orang kalau sudah banyak duitnya kan lalai, Pak. Ngurus bisnis ini, ngurus bisnis lalai. Jadi standar yang pertama itu paling tidak meninggalkan yang haram. Standar yang kedua meninggalkan yang berlebihan. Halal pun selektif dia. Oh ini halal, tapi kalau berlebihan nggak mau. Orang zuhud. Jadi punya harta sekedar untuk ibadah. Kalau kita kan sekarang nggak cari harta kalau bisa untuk 7 turunan gitu ya. Benar nggak? Makanya banyak orang terjebak pada apa? Pada hal-hal yang mohon maaf saya katakan gampangnya sajalah. Kenapa banyak orang korupsi? Bukan mereka nggak cukup untuk dirinya, Pak. Tapi untuk anaknya, untuk cucunya, untuk yang belum lahir. Akhirnya apa? Mereka serakah. Tapi kalau sekedar makan doang mah selesai. Pakaian doang selesai. Jadi kalau orang semuanya berpikir zuhud, maka insya Allah semuanya baik-baik saja. Tapi karena semuanya orang serakah, ya kan? Akhirnya apa? Kita sekarang lihat sendiri, saya no comment nanti ditangkap lagi. Rasakan sendiri saja. Bagaimana dampaknya orang yang tidak zuhud? Seperti itu. Zuhud yang terakhir yang paling penting banget adalah apa? Ini udah zuhudnya di level dewa nih, level pokoknya meninggalkan sesuatu yang bisa menghalangi dia berhubungan dengan Allah. Apapun. Kan Al-Quran sudah begitu. Coba lihat di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ini. Ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau dilalaikan. Oleh apa? Amwalukum. Biasanya kalau sudah urusan dunia menghalangi. Apalagi kalau kemudian dunia itu dunia yang menjanjikan keuntungan. Janganlah karena duniamu, hartamu. Harta ini yang menghalangi. Wala auladukum. Dan jangan pula anak-anakmu menghalangi kamu dari mengingat Allah. Kalau harta diuji dengan harta manusia. Apakah manusia itu cinta kepada Allah? Atau cinta kepada hartanya? Umar ini. Suatu ketika mau berangkat sholat berjamaah. Tiba-tiba di jalan, pohon kurma di kebun dia itu rubuh, Pak. Walhasil apa? Dia harus mengangkat pohon kurma yang rubuh itu supaya bisa jalan.
Akibatnya apa? Akibatnya Umar terlambat sholat berjamaah. Lalu karena Umar kan orang yang zuhud, karena dia terhalang sholat berjamaah gara-gara pohon korma itu, maka pohon kormanya diwakafkan. Gara-gara pohon korma ini nih, kebun korma ini. Kalau kita lagi nyuci mobil, azan jalan terus apa? Berhenti nyuci mobilnya. Gimana? Lanjut nyuci mobil apa lanjut jamaahnya? Lanjut nyuci mobilnya. Ya kan? Dagang lagi rame nih Pak. Azan. Kira-kira berhenti apa nggak dagangannya? Dan itu ujian Pak. Maaf. Ada teman. Saya Pak Ustadz kalau mau sholat berjamaah, begitu azan banyak yang beli. Tadinya waktu belum azan Pak, nggak ada yang beli. Sama kayak Bani Israel. Bani Israelnya kan hari Sabtu ya. Jangan melaut kamu. Dilarang. Tapi ternyata Pak, diuji oleh Allah. Jadi kalau hari biasa ikannya nggak ada Pak. Ikan itu wasuratan filma, menari-nari di atas laut kapan? Kalau hari Sabtu. Bayangin aja, hari biasa nggak ada nih. Nyari ikan nggak ada. Tapi dilarang melaut hari Sabtu. Ternyata ikannya ada hanya hari Sabtu. Ya itu kan godaan. Godaan. Sama. Kita lagi dagang, rame, azan. Ya udah. Kalau nggak azan nggak ada yang beli. Begitu azan banyak beli. Itulah godaan. Orang-orang yang telah sampai kepada level zuhud yang tertinggi, maka yang menjauhkan dia dari Allah akan ditinggalkan. Ya. Jadi zuhud seperti itu. Ada zuhud, ada waro. Waro itu apa? Waro itu super hati-hati Pak. Kalau zuhud masih pertama upaya ya. Nanti setelah ada zuhud, ada waro. Selektif banget. Pokoknya apapun. Kalau itu tidak jelas asal-usulnya, nggak mau. Kalau di pesantren, ada yang disebut sebagai ghosab. Apa ghosab itu? Bapak mau wudhu nih Pak. Nggak ada sendal. Lalu itu sendal siapa? Itu nggak boleh dipakai itu Pak. Jadi ghosab itu memakai meskipun nanti dikembalikan. Kalau pikir sederhana kan, nggak apa-apa orang cuman pinjam doang wudhu gitu ya. Sederhana. Tapi ghosab itu nggak boleh. Warok namanya. Nggak boleh minjam pakai sendal sembarangan untuk wudhu. Iya kalau orang nyari itu. Ada orang yang sendalnya basah ngari itu kan? Ada. Sekarang lagi rame nih. Yang mengembalikan uang korupsi 8,4 miliar. Nggak tahu asal-usulnya. Itu ya. Baca nggak Pak? Lagi baca. Sementara dia orang sholawat saja harus jelas itu sumbernya. Maka ditanya, itu yang 8, sekian miliar itu nggak ditanya apa asal-usulnya? Tanya. Jadi ghosab nggak boleh. Orang yang waro sangat hati-hati. Imam Syafi'i ini kan orang sangat terkenal ya. Itu suatu saat berenang Pak, mandi di kali. Begitu di kali, ternyata ada apel. Apel kalau lagi di kali ada apel dimakan. Begitu dimakan, kata gurunya, kamu makan punya siapa? Nggak tahu. Ya namanya nemu, kalau kita kan itu ya, kita lagi jalan nih Pak, ada mangga jatuh, diambil nggak? Ambil. Orang warok nggak bisa. Ditanya, punya siapa apel kamu makan? Nggak tahu, orang ada apel hanyut di kali. Sekarang kamu cari pemiliknya, minta maaf. Minta maaf, minta dihalalkan. Kalau hari ini kan kita nggak begitu Pak. Ya kan, jangankan yang seperti itu. Kalau ada apapun kita ambil. Kenapa kita hari ini kehilangan berkah? Karena kita nggak waro Pak. Hari ini kita kehilangan berkah. Karena kita nggak hati-hati. Yang penting ada, kalau bahasa ininya olok-oloknya, haramum bil huda.
Biar haram asal ada. Ini nggak boleh, Pak. Haram ya tetap haram. Makanya kita kehilangan berkah karena apa? Karena kita makannya kurang hati-hati. Orang warok akan seperti itu. Dalam hal apapun akan hati-hati. Kemudian ada hubbud dunya, cinta dunia. Ada zuhud, hati-hati tentang dunia. Ada warok, super hati-hati. Yang terakhirnya adalah ada hubbud dunya. Hubbud dunya itu cirinya apa? Cirinya dia cemas, Pak, memikirkan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi sudah cemas. Besok makan apa ya? Besok dapat duit apa enggak ya? Besoknya lagi ada uang, selama ini juga dikasih rezeki sama Allah. Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya rezeki manusia itu sudah Allah catat pada 4 bulan kita di kandungan. Sudah jelas. Kamu nanti rezekinya sekian ya. Umurnya sekian ya. Jadi tidak usah dicemaskan. Orang-orang yang hubbud dunia cemas. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Memikirkan hari esok. Padahal besok kan kita belum tentu hidup ya. Nggak ada jaminan hidup sampai besok. Jadi orang yang hubbud dunia seperti itu. Ada hadis Nabi begini. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang pagi hari obsesi terbesarnya adalah tentang dunia, yulzimullahu ta'ala qalbahu salasan hisalin. Maka dia akan diberikan oleh Allah 3 hal yang sangat merugikan. Yang pertama, hamun la yang qadi. Selalu was-was. Was-was. Besok bagaimana? Lusa bagaimana? Was-was terus. Nggak ada tentramnya hatinya. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah dunia. Dia tidak tahu bahwa Allah telah menyiapkan segalanya untuk seumur hidupnya. Kita nggak usah khawatir, Pak. Tentang dunia, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkanlah akhirat. Apakah akhirat kita telah dijamin Allah? Nggak ada. Tapi tentang dunia, sepanjang apapun umur kita, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pensiunan nggak, Pak? Ada yang? Saya waktu mau pensiun itu mikirin, Pak. Besok saya kalau pensiun makan apa gitu ya? Gitu ya? Udah pensiun makan terus, Pak. Makan terus, nggak ada berhentinya. Dapat aja rezekinya. Jadi tidak usah khawatir. Jangan cemaskan hari esok. Sebagaimana Allah telah penuhi rizkimu hari kemarin. Kemarin dipenuhi, besok pasti dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hubbud dunia, cinta dunia itu akan senantiasa digelisahkan hatinya. Lalu yang keduanya, wasuhlun la yang farah. Selalu sibuk, Pak. Sibuk terus. Nggak ada kata nggak sibuk. Kamu kok nggak ke masjid? Sibuk. Nggak ngaji? Sibuk. Nggak silaturahmi? Sibuk. Sibuk. Inilah orang-orang yang dunia. Dikiranya kita nggak punya kesempatan kesibukan. Punya. Cuman kita mengatur kesibukan itu. Jangan pernah mengatakan bahwa, oh maaf saya sibuk. Kesibukan itu kita yang ngatur, Pak. Jangan kita yang dikuasai oleh kesibukan. Karena apa? Kita lihat mari. Saya kalau ziarah ya, baik ziarah ke luar Batang, ziarah ke Cirebon, termasuk ketika pergi haji itu ngelihat, Pak. Orang-orang yang sangat tekun untuk berzikir kepada Allah. Apakah mereka nggak punya anak? Punya. Apakah mereka nggak punya tanggungan? Punya. Waktunya sama 24 jam.
Dia sempat ngaji, sempat baca Quran, sempat jamaah, sempat usaha, semuanya sempat. Kenapa? Karena semuanya diatur atas kehendak Allah. Jadi ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk taqarrub kepada Allah. Ada waktu untuk tetangga. Ada waktu untuk kayak gini. Kenapa? Karena niatnya, Pak. Niatnya. Diatur. Jangan jadi orang tertipu. Orang tertipu gini. Zikir malam Jumat, Pak ya. Malam Jumat saya zikir nih. Saya ajak teman-teman. Lagi pada duduk di pos ini. Pak, ayo zikir. Maaf Pak, besok saya masuk pagi. Berarti logikanya bagaimana? Dia mau tidur kan? Tidur, mau istirahat. Ya udah, berarti dia besok masuk pagi, mau istirahat, mau tidur. Ternyata apa? Saya pulang zikir masih ngobrol. Bener nggak? Tertipu apa nggak? Tertipu Pak. Masih ngobrol. Harusnya begitu berangkat tidur dong. Itu. Banyak sekali Pak. Orang tertipu dengan dunia. Mencari dunia sebanyak-banyak. Yang kadang apa? Yang kadang saudara jadi musuh. Kawan jadi lawan. Untuk mengumpulkan semuanya. Begitu dapat semuanya dia mati. Dibawa enggak? Enggak. Tertipu lagi dia. Jadi orang-orang yang hubud dunia akan senantiasa dalam kesibukan. Waktu untuk ibadah nggak ada. Waktu untuk silaturahmi nggak ada. Waktu untuk ngaji nggak ada. Waktu untuk baca Al-Quran nggak ada. Sehingga Allah pun apa ya, kalau boleh dikatakan mengolok-olok. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yaitu orang-orang yang senantiasa menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu ahladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira dengan harta itu mereka akan kekal hidup di dunia. Oh, jadi kalau hartanya banyak nggak mati gitu. Salah. Banyak orang yang hartanya berlipat ganda, melimpah ruah, matinya lebih dulu dari yang miskin. Banyak, Pak. Jadi jangan seperti itu kata Allah. Jadi waktunya habis. Pagi, sore, siang, malam hanya untuk dunia. Tidak pernah sujud kepada Allah. Tidak pernah ibadah kepada Allah. Mau sedekah takut miskin. Mau sedekah hartanya takut kurang. Disindir oleh Allah. Kala, jangan seperti itu. La yumbadanna bil hudamah. Karena hartamu itu akan dimasukkan bersama kamu di mana? Neraka hudamah. Wa ma adraka mal hudamah. Tahukah engkau apa neraka hudamah itu? Narun musadah. Api yang sangat menyala-nyala. Fi amadim mumaddada. Jadi gambarnya gini. Neraka ada tiangnya. Lalu api dinyalakan. Penghuninya diikat. Nerakanya ditutup. Bisa bayangin nggak? Ada drum basoni yang besar. Lalu kita masukin ke dalam. Diikat, ditutup. Subhanallah. Gambarannya seperti itu. Itu kalau orang yang senantiasa menghitung-hitung harta. Menyangka hartanya akan menjadikannya kekal. Sekarang ini banyak postingan, Pak. Jadi kalau kita posting lihatnya jangan cuma yang lain-lain. Coba bagaimana Habib meninggal, hartanya banyak. Ya kan? Nggak dibawa. Mobilnya kurang mobil seperti apa yang antik-antik. Nggak dibawa, Pak. Nggak dibawa. Banyak lagi lah tokoh-tokoh yang memiliki harta yang banyak. Lalu dalam akhir hayatnya ada timbul kesadaran bahwa andaikan boleh memilih, saya lebih baik memilih ilmu agama daripada teknologi. Kenapa? Maaf. Kalau agama tuh Pak, kita boleh mati. Tapi kalau 1, 2
Ada yang diamalkan oleh orang lain sampai. Tapi kalau teknologi, belum tentu semua orang bisa menguasainya. Seperti itu. Jadi kayak lagi bahwa orang yang hubbud dunia, cinta dunia itu akan diberikan oleh Allah kesibukan yang tiada akhir. Lalu yang selanjutnya, dia diberikan oleh Allah rasa kurang, Pak. Namanya dunia itu nggak ada cukupnya. Ibarat orang meminum air laut. Sekali minum, tambah haus. Minum, tambah haus. Kan ada rumusnya. Sudah satu mau, dua mau. Sudah tiga apa berhenti? Enggak, kata Nabi. Manusia itu andaikan diberikan oleh Allah 2 ladang emas. Ini ladang emas. Ini ladang emas. Pasti dia akan mencari yang ketiga. Ya kan? Makanya orang yang duitnya triliunan cukup nggak? Nggak ada cukupnya, Pak. Ya kalau kita duitnya, ya kan, jutaan aja repot, ya kan? Ya Allah, mereka triliunan nggak ada cukupnya. Saya seumur-umur belum pernah punya duit semiliar. Beneran? Itu nggak ada cukupnya, Pak, uang. Jangankan cuma semiliar, 1 triliun. Ada yang 270 triliun nggak cukup juga, nggak cukup. Ya Allah. Makanya mari sama-sama. Kalau kita diberikan oleh Allah harta, jangan berpikir kita sedang dimuliakan oleh Allah. Ini Allah mengatakan ini, ya. Qala Allah Ta'ala, qala, berfirman siapa yang beriman, Allah Ta'ala yang maha tinggi, yafrahu abdil mu'minu idza basatu lahu syai'an minad dunya. Hambaku itu merasa senang kalau aku lebihkan tentang dunia, rezeki yang banyak, dudukan yang tinggi, ya. Itu merasa senang. Dia pikir apa? Dia pikir wadzalika abadulahu minni. Dikiranya dimuliakan oleh Allah padahal sedang dijauhkan dari Allah. Hati-hati. Dan hambaku itu merasa sedih. Kalau apa? Kalau rezekinya dikurangin. Coba deh semuanya aja. Semuanya merasa sedih kalau duitnya kurang. Kalau kerjaannya hilang. Kedudukannya turun. Ini Al-Quran, Pak, yang bicara. Makanya Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Kalau rezekinya banyak. Kalau diberikan kehormatan. Kedudukannya tinggi. Mereka, oh Tuhanku sedang memuliakan. Tapi kalau dikurangi, apa mereka? Fayaqulu Rabbi ahanan. Tuhanku menghinakanku. Jadi kalau banyak duit merasa mulia, kalau tidak punya duit, tidak punya harta, merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang wara, yang pertama apa? Yang pertama akan diberikan oleh Allah kemudahan ibadah, Pak. Ibadah. Kenapa? Karena rezeki yang halal akan membersihkan darah. Darah yang sehat, yang bersih akan mudah untuk ibadah. Yang kedua, orang waro itu apa? Akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya itu bermanfaat. Jadi kalau orang tidak waro, ilmunya tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Terhindar dari hal-hal yang subhat. Orang subhat itu gini kata Nabi. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Oh, ini halal, ini haram. Wa bainahuma umur mutasabbih. Di antara yang halal dengan yang haram ada satu yang disebut subhat. Subhat. Orang-orang yang makan subhat, yang enggak jelas halal dan haramnya, itu sama juga telah memasukkan sebelah kakinya ke dalam api neraka. Orang yang waro, hati-hati akan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hisabnya dipermudah, Pak. Nanti kan kita semuanya akan dihisab. Akan dihitung amalnya. Kan proses hari kiamat ini.
Pertama kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya seluruh tatanan dunia. Alam semesta. Langitnya runtuh. Matahari jatuh. Buminya dihamparkan rata. Lautan meluap. Lalu semuanya pada mati. Mati. Lalu yang keduanya ditiupkan roh. Ditiupkan sangkakala. Bangkit semuanya. Setelah bangkit semuanya, berjalan ke satu tempat yang disebut sebagai padang mahsyar. Di sana akan dihitung. Namanya Yaumul Hisab. Ditimbang amalnya. Yang baik, yang buruk. Kalau orang-orang yang baik amalnya, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, akan menjadi golongan yang diridhoi oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang khaffat, ringan amal baiknya, maksudnya banyakkan dosanya, itu fa ummu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahya. Apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang berkobar-kobar. Hisab seperti itu. Orang yang waro akan dimudahkan hisabnya. Kalau orang waro kan gini, Pak. Ibarat orang masuk ke supermarket nih. Kalau semua orang masuk ke supermarket, semua jenis barang itu diambil, dibeli, Pak. Kira-kira mau bayar di kasir lama apa lama? Lama. Tapi kalau orang nggak ke supermarket, tidak membeli apa-apa, keluar aja. Sama. Kalau yang belinya sedikit, cepat keluarnya. Sama orang waro, Pak. Ngambilnya cuman untuk ibadah. Mereka nggak peduli dengan performa dunia. Maaf. Ya. Performa dunia nggak peduli. Umar. Contoh lagi Umar, karena dia waro. Itu beliau, kalau khutbah, masih berani, Pak. Berani apa? Berani menggunakan gamis yang sudah ditambal sebanyak 8 tambalan. Kalau Ustaz sekarang ada berani gitu? Nggak ada, Pak. Ustaz sekarang baru tingkat RT aja udeng-udengnya. Kan itu ya? Gaya, Pak. Itu. Ya, kita misalnya. Ini kan kita jamaah nih. Ada Ustaz pakaiannya lusuh. Tambalannya 8, kira-kira Ustaznya pulang ngomong nggak kita? Ngomong nggak? Ustaznya begitu banget ya. Kan kumal kan ya? Kumal. Jadi hari ini bergeraknya dunia seperti itu, Pak. Orang berlomba-lomba tentang dunia. Semuanya kalau bisa dijadikan hiburan saja. Sekarang mimbar dakwah, Pak, berubah menjadi apa? Panggung hiburan. Maaf, hari ini Ustadz nggak lucu, nggak pakai, bener nggak? Saya maaf ya, saya sering dipanggilnya. Pesannya apa? Ini, Ustadz, yang lucu ya, materi mah nggak penting. Sedih nggak? Sedih, Pak. Saya mending nggak berangkat kalau gitu. Ya mendingan undang pelawak, ya kan? Ngapain? Ini sudah bergerak seperti itu, Pak. Yang namanya walok sudah hilang. Zuhud sudah hilang. Dakwah diganti dengan hanya sekedar sendaguro. Coba deh, orang paling senangnya pada cekakakan. Habis itu apa? Pulang. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa umat Islam, maaf nih. Umat Islam kenapa kemudian tertinggal? Karena umat Islam itu tidak mau mengkaji esensi agamanya. Saya tanya sekarang, tabligh akbar, dapat apa mereka? Nggak ada, Pak. Tapi kajian kayak gini nggak laku. Kenapa? Karena memang mereka membahas tentang esensinya. Mulai dari pengertian, mulai dari contohnya, kemudian lain-lainnya, ada implementasinya. Makanya saya katakan tadi, bahasan ini berat. Berat. Ya. Orang zuhud, hati-hati tentang dunia. Sekarang sudah nggak ada Pak orang hati-hati tentang dunia. Sekarang itu, maaf ya, saya perang, bukan saya ngomongin ya, ini contoh Pak, maaf. Waktu
saya forum silaturahmi mubalik masih aktif Pak. Giat banget. Saya panggil, siapa yang lagi ngetop waktu itu? Jeffrey Al-Bukhari. Betul ya? Itu ngetop banget Pak. Saya datang ke manajemennya. Nggak bisa ketemu Jeffrey. Terus, berapa bisa rohnya? 4 juta. Loh, 4 juta. Nggak bisa kurang. Kata dia, emang dagang. Emang dagang. Saya bilang, saya balikin nggak enak. Masa kalau bukan dagang kenapa pakai harga? Gitu ya. Gitu kan. Begitu datang, oke Pak. Terus ngomong, nah ini tolong ya tim saya diperhatikan. Berarti apa judulnya tuh? Begitu Pak. Makanya orang-orang yang pada, maaf ya, nggak kesentuh banyak dakwahnya. Jadi ini, hari ini seperti itu Pak. Dan sekarang nyata coba deh, banyak ustadz mau ceramah minta DP dulu nggak berangkat. Bener nggak? Apa begini dakwah ini? Beda Pak. Maksud saya kita jangan jadi bagian itu. Mari kita mulai meskipun pahit juga ini. Kan sekarang kan pahit tadi. Susah Pak. Jadi mari kita warok. Kita zuhud. Kita butuh dunia tapi cari yang halal. Kita butuh dunia tapi hati-hati dan selektif. Oh ini boleh, ini tidak. Yang terakhir apa? Tinggalkan apapun yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita selamat Pak. Selamat. Memang berat tapi selamat. Ya, apalah artinya banyak duit kalau kemudian nggak selamat. Gitu ya. Sekarang kan banyak orang banyak duit nggak selamat ya. Coba deh, perhatikan deh. Duitnya triliunan tapi pakai jaket apa rompi. Rompi. Itu kira-kira enak gak Pak? Nggak enak. Ya, itu dunia. Nanti di akhirat lain lagi. Maaf. Kalau anak kita di surga, lalu orang koruptor itu masuk neraka, nggak akan ketemu. Ya, kenapa? Ahli surga nggak boleh lihat ahli neraka. Kenapa? Karena jadi sedih Pak. Bisa bayangin aja anaknya enak-enakan bapaknya sengsara. Kan jadi sedih. Surga nggak boleh sedih. Jadi ada anekdotnya begini. Nanti di neraka tuh, akhirat. Ada ahli neraka sama ahli surga kepengen ketemu. Ya kopi darat lah. Udah. Maka bagaimana nih? Orang ahli neraka tukang rekayasa semua. Cerdas-cerdas. Kalau begitu bikin jembatan separuh-separuh. Jadi ahli surga bikin separuh, ahli neraka bikin separuh. Begitu ahli neraka sepakat deal, oke mulai. Bikin deh ahli neraka, bikin. Tapi ahli surga kok nggak bikin udah separuh nih. Yang bagian ahli neraka dijadi. Tapi yang ahli surga nggak bikin. Ahli neraka, mana ahli surga nih jembatannya? Kami udah bikin di sini. Kalau kata ahli surganya, bagaimana kami mau bikin? Pemborongnya ada di situ. Perencananya ada di situ. Yang punya anggaran ada di situ. Bagaimana bikinnya? Artinya apa? Hati-hati. Kita boleh kaya, tapi yang halal. Kita boleh punya semuanya, tapi yang halal. Kita boleh punya apapun, tapi yang halal. Supaya apa? Hidupnya selamat. Saya sampaikan sekali lagi, dunia sementara Pak. Saya pernah sampaikan apa? Nabi ditanya, wa mad dunya ya Rasulullah? Rasul, dunia itu seperti apa? Coba kamu pergi ke laut. Pergi ke laut. Kamu lihat laut itu? Lihat ya Rasul. Banyak nggak airnya? Banyak. Coba kamu selupin tangan kamu ke laut. Lalu angkat. Lihat. Mana yang nempel? Itulah dunia. Jadi laut yang banyak itu kita celupkan, yaitu kita punya. Jadi hati-hati tentang dunia. Makanya dunia itu, apa katanya? Dunia ini panggung sandiwara. Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Dunia itu permainan. Senda gurau. Banyak orang menghabiskan waktunya dari lahir sampai dengan matinya tidak pernah selesai, tapi begitu mati tidak ada yang dibawa. Betul ya? Coba deh sebanyak apapun harta kita,
setinggi apapun jabatan kita, nggak ada. Ya, nggak ada. Hati-hati tentang dunia karena menipu. Mari sama-sama Pak, kita sisihkan waktu kita, mumpung kita masih hidup. Makmurkan masjid ini supaya kita Pak terhalang, terbingkai, terlindungi dari hiruk pikuk pucuk rayu dunia. Ada yang tanya gini, kita mau datang ke masjid sebagai jamaah atau datang ke masjid sebagai jenazah? Iya kan? Sebagai jamaah Pak, jangan sebagai jenazah. Kalau sudah jenazah mah orang terpaksa itu. Jadi ada orang ke masjidnya cuma 2 kali. Yang pertama waktu nikah, yang kedua waktu mati. Itu sayang banget. Mati apa meninggal ya? Kalau manusia apa? Mati juga. Coba deh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mati bahasa Arab Pak. Enggak ada. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nah, mati Pak, sama. Enggak usah pakai pilih-pilih bahasa. Ya kan? Mati. Nah, sebelum mati, persiapkan bekalnya. Suhud. Hati-hati. Ini masuk kubur kita aman. Dibangkitkan kita aman. Dihisab kita aman. Nyebrangi siratal mustaqim kita aman. Dan masuk surga dengan aman. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi zuhud, wara, dan hubud dunia. Kita harus zuhud, harus wara. Jangan hubud dunia. Ya, kalau kita terakhir ini pesannya, kata Imam Ali, kuasai dunia, jangan diperbudak oleh dunia. Kuasai dunia itu gini, kita punya harta kita atur Pak. Cari hartanya kita atur, kuasai dunia. Setelah dapat, dibagi, ini untuk ini. Namanya kita menguasai dunia. Tapi kalau kita dikuasai dunia, berat. Ya, demikian, terima kasih. Karena nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan wal asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.